Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Judul renungan kali ini Bagaikan Simfoni, ditulis oleh Glenn Peikiam. Saya pernah memberi kejutan kepada istri saya dengan membelikannya tiket konser seorang penyanyi yang sudah lama ingin ia tonton. Dengan diiringi oleh Colorado Symphony Orchestra, sang biduan tampil di Red Rocks, sebuah amfiteater terbuka yang dibangun di antara dua formasi batu setinggi 90 meter, pada ketinggian lebih dari 1.800 meter di atas permukaan laut. Orkestra tersebut memainkan sejumlah lagu klasik dan lagu rakyat favorit. Sebagai penutup, mereka membawakan pujian klasik Amazing Grace dengan gaya baru. Aransemennya yang indah dan harmonis membuat kami terpesona. Keharmonisan memang indah. Alat-alat musik yang berdiri sendiri dimainkan bersama sedemikian rupa sehingga menghasilkan keindahan irama yang saling berpadu dan melengkapi. Rasul Paulus menekankan indahnya harmoni ketika ia mendorong jemaat Filipi agar sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ia tidak meminta mereka menjadi identik, melainkan meneladani sikap Yesus yang rendah hati dan kasih-Nya yang rela berkorban. Seperti yang Paulus ketahui dan ajarkan, Injil tidak menghilangkan perbedaan kita masing-masing, tetapi dapat meleburkan perpecahan di antara kita. Menarik pula bahwa para ahli meyakini kata-kata Paulus dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 merupakan pendahuluan dari sebuah pujian yang biasa dinyanyikan di antara jemaat mula-mula. Intinya, ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan dan konteks kita masing-masing untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus, maka kita bersama menjadi sebuah simfoni indah yang mengumandangkan kasih Kristus yang penuh kerendahan hati. Sahabat ODB, siapakah yang dapat Anda semangati hari ini? Dan bagaimana Anda dapat mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan Anda sendiri, seperti yang telah Yesus lakukan bagi kita?
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkanku. Kiranya Roh-Mu terus mengubahku menjadi serupa dengan-Mu. Tolonglah aku memiliki kerendahan hati dan kasih yang rela berkorban seperti diri-Mu. Kiranya sikap dan perbuatanku mempererat hubunganku dengan saudara-saudari seimanku. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's word spread to